Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share untuk pembuatan API berbasis server. Sebelumnya kita kenalan dulu ya database yang akan kita gunakan, yaitu MySQL. MySQL ini salah satu software sistem manajemen basis data SQL untuk DBMS yang multi alur ya, multi pengguna juga, dan sudah digunakan lebih dari 6 juta instalasi di seluruh. Nah, untuk mengelola database ini diperlukan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS. Nah, DBMS ini salah satu software yang memungkinkan kita untuk membuat dan untuk manajemen basis data yang kita buat secara efisien. Nah, struktur dari DBMS seperti ini. Jadi, perbedaan database dengan DBMS ya, database manajemen sistem itu apa? Jadi, kalau DBMS ini bisa mengelola berbagai database ya, di mana di masing-masing database ini bisa kita buat beberapa tabel, yang dimana masing-masing tabel bisa terdiri dari field dan juga record. Nah, yang dikatakan sebagai database, ibaratnya itu adalah sebuah tumpukan file gitu ya kalau di dunia nyata. Nah, tumpukan masing-masing file ini biasanya kita record ke dalam satu tabel. Seperti itu. Nah, dasar-dasar untuk SQL ini ya, SQL ini ya kepanjangan dari Structured Query Language, ini digunakan untuk mengakses basis data relasional. Nah, untuk SQL ini terbagi menjadi 3 bahasa. Pertama ada Data Definition Language atau biasa disebut dengan DDL. Ini digunakan untuk kepentingan penciptaan objek dari pembuatan yang akan kita gunakan. Contohnya database-nya tabel ya, atau misalnya melakukan row table, outer table, pokoknya yang berkaitan dengan tempat penyimpanannya gitu ya. Nah, itu adalah berarti sebagai Data Definition Language. Nah, selanjutnya ada DML. DML ini Data Manipulation Language. Ini perintah DML pada MySQL digunakan untuk memanipulasi data. Contohnya kita mau melakukan pengambilan data, menghapus, ya, menambahkan data, merubah data, itu termasuk ke dalam Data Manipulation Language. Nah, untuk perintah-perintah DML ini ada select untuk melakukan eksekusi atau mengambil data, ada delete untuk menghapus, ada insert untuk menyisipkan atau menambahkan data, dan ada update untuk mengubah data. Selanjutnya ada perintah DCL. DCL ini Data Control Language. Ini pada MySQL digunakan untuk mengontrol server dan database-nya. Nah, biasanya yang sering kita gunakan ada grant dan revoke. Grant ini untuk memberikan hak akses kepada database. Jadi nanti kita cukup memberikan membuat grant-nya gitu ya untuk database kita, dan nanti tinggal dibuat user password-nya dan nanti di-share gitu ke siapa, misalnya ke pengembangnya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus hak akses tersebut, kita tinggal gunakan nanti ya ada query untuk revoke atau mencabut hak akses yang sudah diberikan. Oke, nah selanjutnya untuk mengintegrasikan antara klien dan server ya, kita bisa menggunakan PDO. Ini interface universal yang disediakan PHP untuk berkomunikasi antara database server. Jadi nanti dari klien gitu ya, nanti untuk sehabis materi ini akan saya contohkan untuk mengakses data dari sisi klien, yaitu dari Flutter dan juga Axios. Nah, jadi PDO ini nanti yang mengkomunikasikan antara server dengan klien. Nah, kliennya ini apa aja gitu ya, bukan sekedar dari bahasa PHP aja, tapi bisa digunakan juga untuk bahasa pemrograman yang lain. Nah, untuk menggunakan PDO, ini kita bisa menggunakannya, mengaksesnya menggunakan objek. Jadi, PDO ini tidak menyediakan cara penulisan yang procedural style, ya, seperti MySQL atau MySQL extension. Oke, untuk yang pertama, ada yang harus dibuat dulu, karena di sini kita akan basisnya langsung client server. Untuk mencari hosting yang free silahkan. Nah, cuman ini saya rekomendasikan untuk menggunakan Zero Web Host. Ini kita diberi untuk hosting gratis ya, dengan kuotanya yang pasti terbatas dan bisa di-upgrade nanti sesuai dengan kebutuhan. Kalau memangnya sudah misalnya sudah dilanjutkan proyeknya untuk ke profesional. Nah, untuk latihan bolehlah kita gunakan Zero Web Host.
silakan nanti kalian bikin akun ya di Zero Web Host ini. Kalau misalnya sudah, nanti untuk awal pasti kalian disuruh untuk membuat project website yang dimana di dalamnya nanti kalian harus memasukkan nama project dan juga password. Kalau di sini contohnya ya, untuk nama project saya adalah klien strip server strip Nova. Kalau kalian sudah buat ya projectnya, kita bisa tes apakah sudah berfungsi atau belum. Ini kita copy aja. Nah, kita copy nama projectnya, terus dikasih nama domainnya ya, 000webhostapp.com. Nah, nanti kalau sudah tampil seperti ini, berarti kalian sudah ya bisa menggunakan hosting ya kalian nanti untuk melakukan upload project seperti itu. Oke, yang pertama kita akan coba membuat basis data terlebih dahulu. Kalian klik aja menu manage, nanti di sini ada tools. Nah, untuk pembuatan basis data di sini ada database manager. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal create new database. Nah, nama database-nya apa? Misalnya, nama database-nya adalah news. Username untuk masuk ke database-nya, ya, misalnya 123. Nah, ini untuk password masuk ke database. Nah, untuk password ya, ini ada beberapa ketentuan. Ini kita harus, pertama, harus ada minimal satu number, ada satu lowercase, ya. Gunakan minimal 8-50 karakter, ada satu simbol, ada satu uppercase, ya, dan ada Latin letters. Kita coba nanti ya. Oke, seperti ini ya. Ini kalau misalnya lupa data untuk kartu password terutama ya, kita copy dulu aja. Kita create. Jadi kalau misalnya sudah, nah, tinggal kita gunakan nanti di PHP PDO. Ini konfigurasinya penting banget gitu ya. Nanti ada beberapa yang harus kalian catat, yaitu database name-nya, database username, dan database password. Kalau sudah berhasil, kalian bisa perhatikan ini ada database name dengan namanya adalah ini ya. Tadi yang sudah kita buat. Ini kita catat ya, karena nanti kita butuhkan saat konfigurasi database. Kemudian untuk usernya ini. Nah, untuk passwordnya ini ya, yang tadi sudah. Kalau untuk pembuatan database di Zero Web Host ini mudah banget ya. Makanya saya sarankan untuk pemula gunakan Zero Web Host aja gitu ya sebelum masuk ke hosting profesional. Nah, ini klik di sini, pilih PHP MyAdmin. Untuk yang pernah belajar database, basis data menggunakan exam ya, masuk ke localhost PHP MyAdmin pasti nggak asing dengan tampilan ini. Oke, nah untuk pembuatan pertama, kita bikin tabel dulu ya untuk konfigurasi. Untuk nanti latihan pertama kita coba dulu untuk login dan session. Kita buat tabel login user ya, nanti ada 5 kategori. Oke, kalau misalnya sudah, nah sekarang kita tinggal buat ada ID, jadikan auto increment ya, ada username, password, dan session token. Oke, jadi nanti kita untuk mengakses ya, untuk login antara klien dan server, kita membutuhkan session token. Karena nanti untuk membandingkan gitu ya, session token yang di klien dengan yang di server apakah sama atau tidak gitu. Kalau misalnya sama, ya berarti sessionnya masih login gitu ya, statusnya nanti di klien. Kalau misalnya berbeda, ya berarti session nanti di klien bisa kita
log out gitu ya dari sistem. Oke, kita buat begini. Kalau sudah kita save aja, kita coba masukin satu data ya. Nanti untuk kita praktikkan menggunakan PDL, client server. Oke, untuk password gunakan tipenya SSH1 ya. Bebas nih mau SSH1 atau MD5, cuma nanti disesuaikan di PHP-nya. Oke, session token kosongkan. Oh iya, saya lupa ya, untuk session token, kita ubah dulu structure-nya. Session token kita, dia bisa berisi 0 ya. Kita ubah dulu di structure, change. Ini tinggal diklik aja nih yang 0, kalau sudah di save. Baik, sambil berjalan, udah ya. Nah, sambil berjalan, jadi di sini tuh ada file manager, ada database manager, dan lain-lain ya. Tapi untuk keperluan API client server, yang saya jelaskan hanya dua ya. Untuk database manager ini untuk memanajemen basis data kita. Nah, untuk melakukan penyimpanan file, kita gunakan file manager. Oke, ini sudah. Kita ulangi ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita masuk ke file manager, kita buat file koneksi, tapi kita pilih dulu public HTML ya, karena di public HTML inilah tempat penyimpanan file-file kita. Gitu, ya. Nah, di file HTML, public HTML, silakan buat folder baru di sini, new folder, namanya misalnya server for client. Oke, kita masuk ke folder ini. Kita bikin file baru ya, namanya misal koneksi.php read. Nah, untuk pembuatan file, ini ekstensi filenya harus dibawa ya. Karena kita akan membuat file berbasis PHP, ya ekstensi filenya adalah PHP. Pertama, untuk melakukan koneksi database, nah kita tampung dulu ya semua yang harus kita inisialisasi pada saat koneksi ke basis data. Yang harus kita inisialisasi adalah server hostnya, kemudian database username, database password, ya, dan satu lagi database name-nya. Nah, kita inisialisasi semuanya yang akan ditampung ke variabel-variabel, yaitu yang akan ditampung. Nah, kita buat dulu ya ekstensi variabelnya. Nah, yang akan kita tampung pertama adalah database hostnya, kemudian database usernya, ya. Sorry. Kemudian database password, dan yang terakhir tadi adalah database name-nya. Oke, ini sudah kita buat dulu variabelnya dan kita isi ya datanya yang ditampung ke variabel database host. Untuk hostnya gunakan localhost. Untuk usernya tadi sudah kita copy ya. Ini untuk user. Kemudian untuk password. Dan untuk database name-nya. Oh, ini database name ya. Ini untuk password. Oke, ini sudah kita inisialisasi dulu ya, data yang akan kita konfigurasi.
Nah, kita gunakan try catch ya untuk melakukan koneksi kita ya. Kita gunakan PDO exception untuk melakukan ini kalau misalnya try ini untuk kondisi berhasil, nah untuk gagal masuk ke sini ya. Nah, ini untuk mengeluarkan pesan error. Nah, untuk yang kondisi berhasil, kita buat dulu kondisi untuk pendeteksi kesalahan query. Oke, sorry ya tadi kekecilan. Nah, kita buat ya, menggunakan variable option. Tampilkan dalam bentuk array, PDO, exception. Oke, ini sudah. Nah, kita buat juga variabel untuk koneksi ke database dengan nama database underscore connection. Caranya, new PDO. Kemudian yang harus kita inisialisasi pertama adalah MySQL hostnya. Nah, kita ambil ya hostnya adalah database host. Selanjutnya harus kita inisialisasi adalah database name-nya, yaitu database. Nah, ya, ini variabel yang sudah kita buat. Kalau misalnya sudah, kita masukkan username dan passwordnya. Oke, nah sekarang kita cek ya, apakah koneksinya sudah berhasil. Lalu kita jalankan. Oke, untuk melakukan uji coba source di server kita sudah betul atau belum ya, dan bisa diakses oleh klien. Di sini saya menggunakan aplikasi Postman. Nah, silakan kalian untuk melakukan coba juga instalasi Postman. Pertama kita buat collection baru dulu ya untuk project kita. Namanya adalah misal API server. Kalau udah kita bikin request baru. Nah, kita nama koneksi gitu ya. Tadi untuk nama dari subdomain kita, mana ya, tadi udah dicoba belum. Nah, ini kan ya, ini nama subdomain kita adalah sebagai hostnya kita. Nah, kita copy dulu. Terus tadi kan kita membuat projectnya di dalam folder koneksi, di dalam folder server for client. Kita buka dulu tadi, ini host kita, buka foldernya, server for client. Lalu kita akan coba untuk melakukan tes koneksi.php kan. Kita panggil filenya. Nah, kita coba send. Oke, ini koneksi sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat mencoba untuk melakukan login dan test session dan juga logout. Ya, ini kita bikin dulu filenya. Login, session, dan juga logout. Oke, ini kita sudah buat. Nah, pertama untuk yang login dulu ya.
Pertama, kita buat dulu ini sebagai header untuk bisa diakses dari klien ya. Kita allow dulu, allow control. Maksudnya kita include ya, masukkan file koneksi.php-nya. Jadi, kita akan memasukkan ya, karena setiap kita mau melakukan akses query ke database, kita harus melakukan koneksi dulu. Ini sekarang kita sudah buat ya untuk file koneksi di file terpisah. Maka setiap kita mau melakukan query, harus kita lakukan include koneksi dulu ya. Seperti itu. Nah, untuk login biasanya yang perlu kita akses biasanya ya, yaitu username dan password, cukup itu. Kita buat ya variabelnya username dan juga password. Nah, untuk variabel username dia akan menerima data berupa data post ya dengan name-nya misal adalah user. Nah, untuk password menerima data post juga dengan name-nya adalah misal pwd. Gitu ya. Jadi setiap klien nanti mau mengakses file login, nah klien ini harus mengirim data post berisi user dan pwd. Kita buat statement pertama. Kalau misalnya ya username-nya tersedia, terdeteksi ada masukan username dan password-nya juga terdeteksi ya, ada sebuah data post password. Kita buat statement yang pertama, kita buat statement untuk akses dulu ya. Pertama kita buka dulu database connection-nya. Nah, kita lakukan prepare query. Kita ambil query ya, select ID, username, password ya dari tabel user. Ya, dari tabel user. Nah, dengan dimana username-nya adalah apa ya. Ini nanti harus kita masukkan pada saat pemanggilan statement. Ini kita udah baru prepare-nya dulu. Pada saat dieksekusi, pada saat statement itu dieksekusi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika ini dieksekusi masih ada ya value kosong, ini satu ya, yaitu untuk mengisi username. Nah, kita isi apakah username-nya sudah sama atau belum gitu ya, mau ngecek ini. Begini ya, kalau sudah dieksekusi kita lakukan fetch ya, tampung ke dalam variabel user. Kalau sudah kita tampung hasilnya ke variabel user, kita lakukan verifikasi dulu. Ada nggak nih hasil dari ini ya yang dimasukkan oleh klien, misal usernya adalah Nova1 gitu ya. Nah, ini kan kita lakukan prepare query ya. Kita lakukan prepare query, kita eksekusi dengan masukan tersebut. Nah, kita eksekusi hasilnya gitu ya. Nah, sekarang kita baru verifikasi kalau misalnya ya hasil eksekusinya dan tadi kita sudah bikinnya untuk database ini SH1 ya, maka di PHP juga SH1.
Kalau kalian pakai MD5 di passwordnya, ya nanti di sini juga harus MD5 ya, di enkripsinya ya. Dan SH1 password sama dengan sama nggak nih user passwordnya. Oke, kita akan coba untuk verifikasi user dan password ya. Kalau misalnya usernya hasilnya ada, misalnya di fetch access ini setelah di fetch gitu ya datanya, kemudian passwordnya yang dikirim dari klien sama dengan hasil dari eksekusi user password, berarti dari sini ya, yang diambil dari sini. Kalau misalnya sama, nah maka kita lakukan eksekusi pertama, buat dulu session token. Nah, untuk session tokennya saya bikin enkripsi menggunakan pintu hex sebanyak random bytes ya, random bytes-nya sebanyak 16. Oke, sudah. Nah, baru karena kita pada saat login ini ada datanya tersedia, kita harus memasukkan session token gitu ya, untuk mendeteksi nanti gitu ya di klien session tokennya sama atau tidak ya. Maka kita harus melakukan update data. Kita harus memasukkan data session ke sini. Untuk memasukkan data ke sini, kita harus melakukan update data ya. Nggak bisa kita lakukan insert data. Kalau insert data menambahkan data baru. Kita lakukan update data. Kita buat dulu variabelnya. Misal namanya adalah update statement. Nah, kita panggil lagi ini untuk prepare-nya. Nanti kita ganti ya untuk update data query-nya. Nah, ini kita ganti untuk query-nya. Update dari tabel user, set. Yang akan kita update adalah session token aja kan. Session token ya, sama dengan apa, nanti kita isi ya untuk value-nya. Di mana ID-nya apa gitu ya. Nah, kalau sudah kita lakukan eksekusi lagi. Update statement, kita lakukan eksekusi. Setelah dieksekusi, apa variabel yang harus kita masukkan, yaitu untuk session token dan juga ID ya. Untuk session token kita ngambil dari sini. Ya kan? Nah, untuk ID kita ambil dari hasil eksekusi ini kan, yang user ini ya. Oke, ini sudah dibuat. Kalau sudah, hasilnya kita keluarkan berupa JSON encode. Nah, kita keluarkan status sukses. Data kedua kita keluarkan session token. Session tokennya adalah keluarkan ini ya. Oke, kondisi pertama ini pada saat user dan passwordnya sesuai gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, nah kita keluarkan status juga. Statusnya cukup. Nah, ini kurang tanda petik ya, sorry. Nah, statusnya kita keluarkan error gitu ya. Dan untuk message-nya, nah misal username atau password salah gitu ya. Oke, ini untuk kondisi login sudah. Nah, ini untuk kondisi yang kedua, statement yang ini, kalau username dan passwordnya tidak ditemukan gitu ya, berarti tidak ada data post user PWD gitu ya pada saat mengakses login.php. Nah, kita keluarkan else.
kita keluarkan echo JSON. Statusnya error juga ya. Dan message misal isinya adalah permintaan tidak valid gitu ya. Oke, ini kita sudah. Nah, sekarang kita coba ya di Postman. Apakah sudah bisa digunakan untuk klien atau belum? Kita tes dulu di Postman. Nah, kita buat request baru. Namanya login. Ini kita copy aja ya untuk pertama. Jadi nama filenya adalah login PHP ya. Ini. Dan data pada saat mengakses login PHP ini harus berupa data post. Nah, di Postman kita ubah nih jadi data post ya. Dan pilih body, pilih form strip data ya. Oke, ini baru sampai sini. Kita berarti harus mengirim di sini adalah user dan PWD ya untuk key-nya. Kita buat dulu key-nya, user dan PWD. Nah, sekarang yang akan kita coba apa? Misal usernya adalah Nova1, passwordnya Nova2. Kita coba send. Nah, statusnya username atau password salah. Ini ya untuk message-nya. Sekarang kita coba yang betul ya. Nova1. Nah, ini ya. Koneksinya berhasil, ya, statusnya sukses, session tokennya ini. Oke, nah hasilnya kan begini ya. Ini ada sebuah data objek. Nah, untuk nanti ke depannya, pada saat mengeksekusi API dari server, nah jangan ada string di luar array atau objek. Karena nanti kan untuk mengakses data gitu ya, yang diambil array dan objek, itu kalau ada string di luar itu nanti akan error gitu ya. Nah, maka untuk yang koneksi ini di komentar aja ya tadi ya untuk cek koneksi berhasil atau belum. Nah, nanti hasilnya begini. Gitu ya. Kenapa ini tadi masuk ya pada saat mengakses login PHP? Kan di sini kita include file koneksi PHP-nya. Oke, selanjutnya kita isi yang session. Nah, kita akan coba untuk cek sessionnya apakah masih ada atau tidak ya untuk session ini yang diberikannya pada saat login. Kita coba. Pertama yang harus kita buat itu adalah ini ya, header allow control allow origin dan include koneksinya kita copy. Kalau sudah, nah sekarang pada saat cek sesi token, berarti kita harus pada saat mengakses ini, kita kan harus ngecek ya, membandingkan apakah session token yang dimiliki klien dengan yang ada di database server ini sama atau tidak. Berarti kita harus mengirim data post. Data post yang akan kita tampung ke dalam variabel session token gitu ya. Nah, data postnya key-nya adalah misal session ya. Oke. Kalau udah, nah kita cek ya kalau misalnya data session token ini diterima ada gitu ya. Kita buat statement. Ya, kita panggil database connection. Kita lakukan eksekusi query. Buat dulu prepare query-nya. Select data ya, select name-nya aja deh ya. From user where session token-nya. Iya, nama ya untuk nama kolomnya session token juga ya, sama dengan apa ya.
Oke, kalau udah kita eksekusi. Dieksekusi dengan apa? Datanya harus dimasukkan, yaitu session token. Ini ya. Jadi tanda tanya di PDO itu menandakan ada value yang harus kita isi pada saat melakukan eksekusi. Nah, pada saat dieksekusi kan di sini untuk mencari session token aja ya. Makanya di sini cuman eksekusinya ada satu variabel aja yang dimasukkan, gitu ya. Urutannya variabel mana dulu yang harus dimasukkan sesuaikan nanti dengan apa yang diminta lebih dulu pada saat di prepare, gitu. Oke, kita hasilnya tampung ke dalam variabel user juga. Oke, sekarang kita buat kondisi. Kalau misalnya ya hasil eksekusinya ada, nah kita keluarkan. Nah, kita keluarkan JSON statusnya sukses gitu ya. Dan kita keluarkan untuk hasilnya ya, yaitu isi data pada hasil eksekusi yang ditampung ke variabel user. Ini ya. Kalau misalnya datanya tidak ada, ya hasil eksekusinya tidak ada, nah kita keluarkan juga. Hasil statusnya error. Nah, message-nya misalnya session-nya tidak tersedia ya. Invalid session gitu. Oke, ini baru kondisi yang berada di dalam statement ketika session token terdeteksi. Sekarang kalau misalnya tidak terdeteksi, yaitu pada saat user tidak mengirim data post session gitu ya. Tidak mengirim data post session ya. Hasilnya kita keluarkan juga ya. Kalau ini invalid request gitu ya. Sudah, kita save, kita coba ya di Postman buat request baru. Namanya tadi session ya, session PHP. Kita coba data post ya, jangan lupa diubah untuk tesnya, form data. Tadi yang harus kita terima, yang kita kirim adalah data post session. Nah, ini berarti session ya. Value-nya kita isi apa? Yaitu pada saat login kan tadi sudah diterima ya session token-nya. Ini kita copy. Session, kita isi value-nya, kita send. Nah, ini hasilnya. Berarti session token-nya tersedia. Kalau misalnya tidak tersedia, contoh seperti ini. Ya, unvalid session. Gitu ya. Kalau misalnya key-nya salah, kita salah mengirim data post. Misal begini. Ya, tidak masuk ke session-nya unvalid request. Gitu ya. Oke, sesuai ya. Tadi yang sudah kita coba. Kalau sudah, sekarang kita isi yang logout. Logout ini berarti kita akan melakukan penghapusan sesi, ya, penghapusan session token. Ibaratnya gitu ya, nanti misalnya admin mau menghapus session token untuk user ini, gitu ya ceritanya. Nanti tinggal dilakukan dinulkan saja, gitu ya hasil. Nanti tinggal dinulkan aja, gitu ya session tokennya. Cuman kan kalau dari PHP berbeda ceritanya, kita harus penyusun dulu source-nya gitu. Kalau langsung di admin database tinggal klik nol aja ini ya. Oke, kita isi untuk yang logout. Nah, apa yang harus diterima yaitu session token ya, karena kita akan melakukan
perubahan session token menjadi 0, ya kan? Maka harus diterima dulu session tokennya. Post. Oke, kita ambil dulu ya untuk file koneksinya. Oke, kalau misalnya kita tersedia session tokennya iset session token. Oke, else kita langsung bikin deh ya pakai yang ini. Kita keluarkan. Kita isi ya untuk yang kondisi. Jadi sama ya dengan yang lain. Jadi kalau misalnya session tokennya ada, nanti kita isi dengan apa. Kalau tidak ada, ya pada saat menerima data post yang dikeluarkan adalah invalid request gitu ya. Oke, kita pertama buat sama, kita isi dulu ya. Kita buat statement, kita lakukan update ya. Buat dulu variabel update statement. Nah, kita panggilnya database connection. Kalau yang lupa database connection ini dari mana? Database connection ini yang ada di koneksi PHP. Nah, kita lakukan prepare. Apa yang kita update? Yang kita update adalah tabel user. Yang akan kita set apa? Yaitu session token. Ini ya untuk proses session tokennya menjadi apa? Menjadi null. Ya. Oke, yang mana? Yang di mana? Ya, session tokennya adalah yang mana? Ini kita isi pada saat eksekusi. Oke, berarti update tabel user, set session tokennya menjadi 0, di mana session tokennya adalah yang diterima dari data post, gitu kan, ya, untuk logiknya. Oke, kalau misalnya sudah, kita lihat hasilnya ya, ke dalam bentuk variabel, ke dalam variabel hasil, kita lihat hasilnya, the statement. Nah, kalau misalnya hasilnya ini ya ada, berarti lebih dari 0. Nah, kita keluarkan status. Statusnya message sukses gitu ya. Logout berhasil. Else. Berarti kalau tidak ada hasil gitu ya, kita keluarkan pesan error. Ya, misal sesi tidak valid gitu. Nah, kita save. Nah, kita coba ya untuk yang logout. Kita buat request baru. Body form data yang harus kita post adalah session. Nah, kita coba ya session ini kita logout. Oke, ada kesalahan pada line 5.
Oh iya, ini ya, maaf kurungnya salah. Save. Nah, ya. Oke, logout berhasil. Kita cek di database apakah sudah nol. Ya, sudah ya. Oke, ini ya untuk MPA login dan session. Selanjutnya nih, nah, kita bikin data baru ya untuk menampilkan nanti ada list, script, update, delete. Nah, untuk create-nya nanti kita tampilkan ke dalam bentuk list dari sisi klien. Kita bikin tabel baru aja. Nah, untuk nama tabelnya misal news gitu ya. Oke, ID, auto income. Kemudian ada title, terus ada deskripsi ya. Kemudian image, kita tambah satu lagi untuk date-nya ya. Integers plus ini untuk title varchar aja. Untuk deskripsi berupa teks, untuk image berupa varchar. Untuk date, tipenya date ya, begini. Ya, silakan untuk dibuat. Ini database tabel news ya sudah kita buat. Nah, yang pertama mungkin akan kita buat dulu ya tampilan untuk menambahkan data dulu ya, add news. Oke, nah untuk add news kita sama seperti yang lain ya, kita harus melakukan dulu ya include koneksi dan accept mulai dari dulu. Oke, kalau misalnya sudah, nah pada saat menambahkan data, oh iya sebelumnya saya lupa ya, jadi selain kita harus menambahkan header control origin ini, ada harus tambahkan kita juga gitu ya, agar bisa diakses filenya ini berupa data string JSON, kita tambahkan header content tag ini ya, JSON, nah itu TF8 gitu ya, kita tambahin dulu ya, logout, session juga, jadi apalagi ya login ya. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ya untuk menambahkan data ya, source code untuk menambahkan data kita sama ya. Kita lihat dulu apa yang mau ditambahkan ya. Ada ID, title, deskripsi, ya, image, dan date. Nah, untuk yang image pada menambahkan data, saya mau buat untuk filenya nanti masuk ke folder baru di dalam project ini ya. Saya bikin misal nama foldernya adalah asset image gitu ya. Kita create ya, nanti akan masuk ke folder ini. Nah, kita buka lagi add news-nya. Sorry. Nah, untuk add news-nya berarti ada data post ya, tagih ya, harus dikirim dari klien ya untuk mengisi data ke tabel ini ya. Kita buat dulu variabelnya. Untuk ID kita sudah set auto increment, jadi tidak usah di post ya dari klien. Yang harus kita post adalah title, deskripsi ya, kemudian gambar. Nah, selain gambar, lihat dulu ya. Nah, gambar ini nanti berupa file. Nah, untuk yang gambar, yang pertama pada saat kita mengupload file itu, kita harus mengambil nama file dan temporary filenya. Nah, kita berarti buat nama gambar dan temporary dari filenya ya, temporary gambarnya.
Oke, selanjutnya kita bikin dulu data postnya. Headnya, nah ini yang berbeda ya. Biasanya kita gunakan post, kalau ini harus dikirim adalah berupa files. Ya, filesnya dari mana? Dari misalnya ya, dari key-nya gambar gitu ya. Nah, kita ambil name-nya ya. Nah, untuk namanya harus sama ya. Ini untuk name-nya dan temporary ini harus sama, karena kita akan mengambil dari satu file yang sama gitu ya untuk di-upload. Yang satu kita ambil name-nya, nama gambarnya, yang satu kita ambil temporary. Ini ambil temporary-nya. Oke, ini sudah. Nah, baru kita lakukan seperti biasa. Kita buat try catch. Kita buat dua catch ya. Pertama, kalau misalnya ada error di database ya, gunakan error exception seperti biasa. Oke, catch kedua misalnya general error ya. Oke, nah, sekarang kita buat pertama pada saat user yang mengakses Edge PHP, kita lakukan dulu memasukkan filenya ya ke dalam folder yang udah kita buat tadi ke asset image. Nah, caranya adalah gunakan fungsi move uploading file. Oke, apa yang mau diupload yaitu temporary-nya. Ya, kemudian diuploadnya kemana? Diuploadnya tadi kita buatnya adalah folder asset image ya. Ke dalam folder asset image, nah dengan nama filenya apa? Nama filenya adalah nama gambar ya. Oke, ini adalah fungsi untuk melakukan upload file. Selanjutnya, nah tapi kan belum terrecord ya di database ya, di file di tabel news ini. Sekarang kita masukkan buat record di dalam tabel news tadi, kita buat statement. Kita panggil sama ya dengan dulu database connection. Kita lakukan prepare. Nah, baru kita lakukan insert data ya. Insert data untuk query-nya supaya kalian nggak salah, kita coba aja di sini masukin satu ya. Misal deskripsinya adalah untuk image. Coba ya masukin satu gambar. Nah, namanya adalah logo JPG ya. Kita copy.
di dalam folder asset image. Oke. Ya, ini nama filenya tadi. Untuk date-nya kita ambil dulu di hash. Nah, kita mengambil ini nih ya untuk query memasukkan data. Kita copy. Nah, kita buka lagi address-nya. Sorry. Salah pencet. Kita masukin di prepare. Nah, cuman kita ganti value-nya ya. Untuk yang ID ya nolkan saja karena nanti dia akan terisi otomatis sudah kita set auto increment. Nah, untuk datanya pada saat prepare kita ganti karena kita akan ganti menjadi data post. Nah, semuanya kita ubah menjadi tanda tanya. Oke, udah seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita lakukan statement prepare ya. Nah, data yang dimasukkan yang harus terlebih dahulu dimasukkan adalah yang pertama title, yang kedua dash, yang ketiga IMG, yang keempat adalah date. Jadi data value yang harus dimasukkan di sini pasti sama pada saat prepare ya. Oke, urutannya juga harus sesuai ya. Value yang pertama dimasukkan adalah title, kemudian description, dash, yang ketiga adalah image ya. Kalau image, nah ini sedikit berbeda karena kita akan memasukkan tadi ke assets image, berarti kita ketik dulu ya, mau masuknya kemana? Ke assets image, seperti ini. Nah, nama filenya baru apa? Ya, nama gambar. Selanjutnya date. Ya, seperti ini. Kalau misalnya ini sudah, nah kita keluarkan pesan. Statusnya sukses gitu ya. Oke, ini biar konsisten semua ya. Tadi sebelumnya petik satu juga ya, ini supaya konsisten aja sih. Sebenarnya bebas ya untuk penulisan string, kalian mau petik satu, mau petik dua juga bisa. Oke, kalau udah besar. Kita coba di Postman buat request baru. Tadi yang udah kita buat itu tadi menggunakan post ke add news PHP. Nah, ini pilih body, form data, apa aja harus kita kirim tadi. Ada judul, dash, date, dan gambar ya, untuk key-nya. Nah, untuk yang gambar, ini yang akan kita masukkan berupa file. Ini ubah ya, yang semula teks nih menjadi file. Gitu ya. Misal kita masukin harga BBM gitu ya. Date-nya kita ikuti struktur database ya. Tahun dulu, bulan misalnya ya, terus tanggal. Nah, untuk filenya kita ambil ya dari lokal misalnya. Udah kita coba send.
Nah, ini harus sama ya untuk nama filenya, jangan lupa diganti. Oke, kita baca dulu satu-satu ya. Trying access array offset value 0 pada line 9. Files. Oke, salah typo ya. S-nya besar. Kemudian, apalagi nih, line 9. 13 ya, move upload filenya, file itu OpenStream. Kita isi tulisnya asset image. Nah, sementara kita punya folder asset image ya. Kita tambahkan S aja. Move upload ini yang tadinya. Kalau undefined PDO statement prepare. Line berapa tadi nih? Line 15. Oh, oke. Ya, ini bukan prepare tapi secure ya. Sudah belum ya? Kita coba send. Sambil menunggu. Nah, ini juga salah berarti ya. Kita edit assets error connection request type. Biasanya karena koneksi ya, koneksi ke apa sih web hostnya yang terkendala dari wifi kita. Oke, sudah ada ya. Statusnya sukses berhasil ditambah. Kita coba terus. Nah, datanya sudah masuk ya. Dengan nama file screenshot 2023.png kita coba untuk buka. Nah, ini ya screenshot sudah masuk ya. Untuk datanya sudah masuk ya untuk filenya, dan untuk database-nya juga sudah ada ya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan, misal nih kita mau menampilkan data ya, data dari tabel news ini. Kita bikin file baru, namanya this news gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah, nah seperti biasa ada yang harus kita copy dulu ya, supaya nggak nulis berulang. This news. Yang pertama, untuk menampilkan list, berarti kita harus melakukan select data. Ya, select data, query-nya adalah select from tabel news ini. Ya, untuk melakukan select data, mudah ya, sama. Kita harus melakukan statement dulu. Nah, cuma untuk mengatasi ya, karena kita kan akan mengambil URL image ini dari server. Nah, kita menambahkan protokol dulu ya. Function, kita buat dulu function get protocol. Nah, kita ubah, buat dulu variable protokolnya. Kalau misalnya ada yang request dari server ini berupa HTTPS ya, terus seperti ini, dan servernya ini HTTPS-nya tidak ada gitu ya, lagi off. Nah, kita ubah atau gitu ya, atau ada yang request ya HTTPS HTTP ini. Nah, kita return
protokol. Kita ubah menjadi HTTP hostnya, kita ambil ya. Kita ambil HTTP host dari server yang aktif. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang pada saat pencarian data ya, mau melakukan eksekusi list ini, nah kita akan buat ya. Defaultnya adalah datanya ini yang akan kita cari. Kita lihat ya. Defaultnya adalah kita akan mencari data dengan judulnya, gitu ya. Misal kosong, ya. Nah, nanti kan hasil ini. Misal nih, kalau nanti ke depannya ada yang mencari data dengan judulnya tentang BBM, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan like persen ini, ya. Oke, nanti ini query yang akan kita pakai. Nah, kita buat dulu statement, nanti kita harus menerima keyword dulu ya. Melakukan eksekusi data ini, walaupun nanti defaultnya listnya bisa kosong. Nah, kita eksekusi. Pertama, kita buat dulu variable keyword. Nah, yang akan menampung data post ya, berupa key ya, untuk di searching gitu ya. Kemudian baru kita buat sebuah statement. Sama ya seperti yang sebelumnya, kita buat statement. Database connection, prepare dulu. Nah, tadi query-nya apa? Kita copy ya. Di value, kita ganti. Nah, yang dieksekusi adalah keyword ya yang diterima gitu ya dari klien. Nah, karena keywordnya edis menggunakan persen, maka kita buat seperti persen dollar keyword persen ya. Kalau sudah, datanya kita keluarkan dalam bentuk array. Buat dulu variabel data, kita identifikasi ini adalah sebuah array. Kita lakukan pemanggilan semua data ya. Kita gunakan looping, gunakan while. Nah, apa yang di looping? Nah, yang di looping adalah hasil eksekusinya. Kita buat hasil eksekusi ditampung ke dalam variabel row. Kita keluarkan. Dan kita gunakan sama ya, fetch search. Seperti ini. Nah, kita keluarkan hasilnya. Kita buat dulu, panggil dulu ya row image-nya. Ya tadi ya, karena biasanya nih terkadang HTTP-nya atau HTTPS-nya lagi mati gitu ya, yang ada yang lagi off gitu. Nah, maka kita keluarkan aja ya. Keluarkan yang protokol yang lagi aktifnya diambil dari server ya, seperti itu. Kita gunakan itu. Makanya di sini untuk image-nya kita gunakan protokol, kita panggil ya. Fungsi get protokol. Seperti ini. Ya, kita tampilkan protokol yang aktifnya gitu ya, yang dari sini. Kemudian URL kita, URL image kita yang ada di sini, asset image kan, makanya di sini ada $row image img gitu ya. Kita ambil dari sini. Nah, sudah ya, kita keluarkan juga dengan datanya. Tadi data sudah kita identifikasi array ya, ini. Data sama dengan row.
Kalau misalnya sudah, nah kita keluarkan hasilnya. Ya, berupa JSON. Kita save dulu. Kita coba panggil list news PHP-nya. Tadi ini belum kita ganti ya. Data ya. Nah, yang harus dikirim adalah keyword key ya, yang ditampung ke variabel keyword. Maka kita harus mengirim juga postnya adalah key. Misal kosong gitu ya untuk data pertama. Oke, execute-nya error ini untuk di line 14. Yang harus kita benahi di sini. Oh, ini kembali ya. Kurungnya. Coba lagi. Undefined function is set on line 7. Is set. Is set ya, double S. Oke, nah ini hasilnya ada berupa objek di dalam array ya. Ini data yang sudah kita masukkan tadi. Sekarang untuk berikutnya apa ya? Kita coba untuk melakukan edit data ya. Edit data data dari tabel news ini. Oke, kita buat file baru news. Ya, kita copy ya untuk headernya. Nah, untuk edit data, ini biasanya memerlukan sebuah key yang unik gitu ya, karena akan menghapus data di mana yang sudah kita jadikan unik adalah ID kan. Nah, misal nih, hapus edit data ini ya, news description, ini news description 2. Nah, ini kan untuk query-nya update news ya, set description-nya adalah news description 2 di mana ID-nya adalah ini ya. Kita menggunakan data yang unik. Maka yang harus kita masukin selain seperti yang pada saat menambahkan data ya, ini data-data ini kita copy dulu. Oh, tadi belum di ini ya. Ini kita copy sini ya. Nah, yang harus kita masukin selain title, deskripsi, date, gambar, kita harus masukin juga post ya, ID. Untuk menandakan ada data yang diubah pada ID sekian gitu ya, yang dikirim dari klien. Maka harus membuat data post ID ya. ID news misalnya ya namanya untuk data postnya. Oke. Ini sudah dibuat, cuman sebelumnya terkadang kita kan mengganti data ini nggak selalu mengganti gambar gitu ya. Bisa aja gambarnya bisa nggak usah diganti menggunakan gambar yang sama. Kita deteksi dulu ya kalau misalnya API menerima data file gambar gitu ya, dan juga API ini menerima juga pesan ya, pesan gambarnya error gitu ya. Nah, ini sama dengan
takutnya error gitu ya. Nah, ini kita deteksi ini. Jadi kalau misalnya file ini ada, nah maka akan ada data yang diupload dari klien ke server, yaitu ke folder assets image. Ya. Nah, nanti harus kita deskripsikan ini ya. Ini kita pindahkan ke sini menjadi begini ya. Kita deskripsikan karena kan ini sudah diterima gitu ya file gambarnya. Nah, kita tampung ke dalam variabel nama gambar dan temporary gambarnya gitu. Nah, upload directory-nya di mana? Kita buat ya untuk move upload filenya. Kita save dulu deh. Kita lihat di add news ya. Kita ambil ini move uploading file. Ini ya. Setelah itu kita setelah move upload buat statement ya untuk update ke database-nya. Statement database connection. Kita lakukan prepare, mau kita isi untuk datanya. Kita cobain ya, kalau misalnya mau ubah data di semua kolom ya, bisa kita ubah supaya kita nggak salah ya untuk query-nya. Nah, kita ambil ini. Kita copy. Nah, tinggal kita ubah value-value-nya ya. Image. Yang ketinggalan satu ya. Date ya. Date where use ID-nya adalah apa gitu ya. Nah, kalau udah kita lakukan eksekusi datanya ya, mulai dari yang harus kita ubah title ya, kita ubah dengan variabel title, kemudian des ya, kita isi dengan variabel deskripsi ya, value-nya isinya, kemudian img. Nah, untuk img ini sama seperti pada saat insert ya, ini status kondisinya ada upload image baru. Nah, berarti ada yang harus kita masukkan ke sini ya untuk directory filenya gitu ya. Nah, kita ini aja kita copy. Udah date, kita isi dengan variabel date. Nah, terakhir where id. Nah, ini perbedaannya ya dengan yang tambah data. Kalau yang edit data ada kondisinya ya, where id-nya dari mana ya, ini dari data post id news ya, yang ditampung ke variabel id. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang kita buat kondisi kalau misalnya ya file gambarnya gitu ya tidak terdeteksi. Nah, berarti kita lakukan statement biasa ya. Kita copy aja ini statementnya. Statementnya ini tanpa mengupdate image. Berarti, nah di sini kita hapus aja image-nya. Ya, untuk variabelnya berarti hanya ada pengisian 4 value, yaitu title, des, date, dan id. Ya, hanya ada 4 variabel yang kita masukkan pada eksekusi, pada saat eksekusi. Oke, kalau sudah, nah, kita buat hasil, ya. Hasilnya adalah JSON encode. Sorry, balik. Yang kita encode bisa status gitu ya. Kita keluarkan dari PHP-nya.
kita coba di Postman, request baru, edit ya. Edit berupa post from data. Nah, ini bedanya tadi ya. Mengirim apa aja di post ini news, judul, dash, date ya. Dan juga gambar ya. Ini gambar berupa file. Kita coba dulu ya, ubah data yang ID-nya ke 1 ya. Dengan image ya. Bisa berubah ini kompos gitu ya. Kompos organik. Date-nya bisa 0114. Ubah gambar menjadi ini gitu. Kita coba ya untuk edit. Statusnya adalah true ya, berhasil diedit. Kita coba lihat ya. Kompos organik ini untuk image-nya ya. Nah, kita lihat lagi. Image-nya tidak berubah, berarti tidak ada gambar ya yang dikirim. Kita cek lagi untuk conditional. Oh, ini typo ya. Oke, save. Coba lagi. Oke, statusnya sudah berhasil. Kita cek di database. Nah, datanya sudah berubah ya. Kita cek juga di sini datanya sudah masuk. Sekarang kalau misalnya ada perubahan tanpa mengirim gambar ya, bisa ubah seperti ini. Kita send, cek di database. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih setelah kita membuat edit. Nah, yang belum itu menampilkan satuan data ya dari sini, dan juga untuk hapus ya, hapus dulu deh. Select dulu ya, select one data ya, select data, PHP. Nah, untuk select data ini cukup satu aja ya, sama seperti di tadi ya, di place. Bedanya kita hanya menampilkan satu. Satunya ini berdasarkan dari data yang diminta oleh klien. Nah, ini bisa kita copy aja kalau gitu. Kita copy, nanti kita sedikit perubahan ya. Nah, select data ini berarti misalnya nih waktu searching misalnya, atau misalnya buat klik salah satu data gitu ya. Nah, kita cari untuk yang salah satu data, karena untuk searching berarti udah ada di list ya, di list news. Nah, untuk yang salah satu data, kita selectnya by ID ya. Misal user nih ngeklik data kompos gitu ya, mau ditampilkan data detailnya gitu ya dalam satu halaman yang berbeda. Berarti selectnya kan by ID, bukan by judul, karena bisa aja judul kan ada 2 judul gitu ya. Kalau misalnya satu ya cari yang unik ya, by unique, berarti menggunakan ID ini. Oke, unit data yang diterima adalah data post berupa key ya, untuk key-nya, atau jangan key deh, apa ya, misalnya ID news gitu. Nah, ini yang kita ubah. Statement select from where title, ini kita ganti menjadi ID. ID sama dengan ya, karena harus satu. Nah, kita ganti ininya menjadi $ID.
Sudah, kita coba select data PHP. Data tadi yang harus kita post adalah ID news. Misal kita nyari data yang ID-nya 1 gitu ya. Kita coba send. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kalau sudah kita bikin yang edit terakhir. Ya, edit. Salah edit. Delete ya. Delete news. Nah, samakan aja dengan yang select data. Nanti tinggal kita ubah prepare-nya. Salah ya. Kita ubah yang prepare tadi delete. Nah, kita ubah ini ya untuk prepare-nya. Kita cobain hapus datanya. 1 deh, delete ya. Nah, ini kita ambil nih, delete from newsletter ID ya, kita copy, kita ganti. Nah, ininya diganti value-nya dengan value kosong ya, dengan tanda tanya. Oke, sudah ya. Save, kita coba ya, delete. Kita buat request baru, delete data. Yang di post ID news ya, sama. Yang kita delete misalnya data yang kedua gitu ya. Nah, data kedua ini akan kita coba hapus. Salah. ID news-nya 2 berarti ya. Oh iya, lupa. Berarti untuk yang delete JSON encode-nya ini kita hapus dulu ya. Nah, JSON encode-nya kita ganti status. Data berhasil dihapus. Save. Kita coba ya. Oke. Oh iya, ini belum diganti ya, delete. Delete news. Kita hapus yang statusnya, ID news-nya 2. Oke, data berhasil dihapus. Kita cek ke database. Nah, sudah ya. Oke, ini praktikum tutorial sedikit tentang API yang di hosting ya ke salah satu situs terbaik ya pemberian hosting gratis yaitu Zero Web Host. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di praktikum berikutnya ya, tutorial dari Flutter ya, mengakses ke server dan juga Axios mengakses ke server menggunakan API yang sudah kita buat. Selamat mencoba.